Oke, dua kabar yang lagi-lagi cukup greget nih bos. Kini datang dari dunia dirgantara militer Indonesia. Nah, yang pertama, jadi negara kita dikabarkan lagi-lagi membeli beberapa unit heli serbu serbaguna yang dulu dijuluki sebagai tank terbangnya Rusia bos. The Flying Tank atau The Flying IFV, yaitu Mi-35. Yang katanya diselipkan dalam kontrak pengadaan 12 unit Mi-8 atau Mi-17 kemarin. Nah loh, lantas bagaimanakah itu beritanya? Bagaimanakah ketangguhannya? Untuk apa lagi kita ambil heli serbu ini setelah ini kita kupas bos? Kemudian kabar kedua nanti terkait rumor panas yang menyebut Indonesia kini sedang melakukan negosiasi lagi untuk akuisisi 18 unit jet tempur asal Italia, yaitu Air Macchi M346FA, di mana ini jet bukan jet latih biasa bos, melainkan lebih canggih daripada M346 Master. Nah loh, lantas seperti apakah itu beritanya? Penasaran? Cus, markilas, mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, kita masuk ke kabar pertama terkait pembelian heli serang serbaguna Mi-35. Nah loh, jadi masih dari sumber yang sama kemarin bos, Lembaga Keris. Katanya dalam kontrak pengadaan 12 unit helikopter Rusia yang sudah diteken, bahkan beberapanya sudah terbang ke Aceh, ternyata disebutkan di dalamnya terselip pula beberapa unit pengadaan heli Mi-35. Namun mayoritas katanya dari 12 unit itu memang diisi oleh Mi-8 atau Mi-17 bos. Nah, jadi seperti yang kalian tahu, Mi-35 ini dulu sering dijuluki sebagai The Flying IFV atau The Flying Tank alias tank terbang bos. Heli serbu Rusia Mi-35P ini sendiri bukan pemain baru di Indonesia. Beberapa helikopter ini pun sudah dioperasikan oleh TNI Angkatan Darat bos, tepatnya di bawah Komando Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat atau Puspenerbat. Mungkin sekitar 5-7 unit lah, admin pun kurang tahu pasti sih jumlah pastinya. Secara operasional, Mi-35 ini tergabung dalam Skadron 31 Serbu dengan home base di Lanumat Ahmad Yani Semarang. Base yang sama dengan sebagian armada Mi-17 TNI Angkatan Darat bos. Artinya apa ya? Secara organisasi dan infrastruktur, maka heli Mi-35 dan Mi-17 ini ya satu ekosistem bos. Mulai dari awak, teknisi hingga rantai logistiknya mungkin relatif saling terkait. Namun masalahnya disebutkan juga oleh Keris nih, bahwa helikopter Mi-35 yang sudah dimiliki Indonesia sendiri saat ini tidak semuanya dalam kondisi siap terbang bos. Mungkin terkendala suku cadang, overhaul, atau dukungan teknis. Admin pun ya kurang tahu, tapi ini rahasia umum lah ya. Kalau barang Rusia sejak perangnya dengan Ukraina dulu ya jelas suku cadang dan masalah teknis kayaknya banyak hambatan bos. Lantas pertanyaannya, kenapa Mi-35 ikut muncul lagi dalam kontrak baru ini? Nah, kalau menurut Mimin jawabannya ada di karakter unik Mi-35 itu sendiri bos. Jadi heli ini berbeda dengan heli serang murni. Mi-35 adalah helikopter serbu atau serang yang juga dapat berfungsi sebagai pengangkut pasukan dan logistik. Dengan ukurannya yang bongsor, ia bisa membawa personel, peralatan, bahkan digunakan untuk misi bantuan bencana di wilayah yang sulit dijangkau. Dalam kondisi darurat kita terkait banjir dan longsor Sumatera, ya jelas platform yang serba bisa seperti ini jadi sangat bernilai bos. Dan sangat-sangat mungkin di kepala Mimin karena kebutuhan mendesak serta mungkin yang ready juga termasuk unit Mi-35, maka heli ini pun jadi ikut diboyong dalam paket pengadaan Mi-8 atau Mi-17. Nah, itu menurut Mimin ya. Pertanyaannya sekarang, seberapa tangguh atau seberapa sangarkah sebenarnya Mi-35 ini alias tank terbang ini? Oke, jadi Mi-35 ini punya julukan legendaris, The Flying Tank, tank terbang bos, bukan tanpa alasan. Heli ini adalah pengembangan dari Mi-24 yang dirancang untuk masuk ke zona tempur panas, tahan kalau dihajar peluru, dan tetap bisa pulang dengan selamat. Pasalnya badan heli ini juga dilapisi armor, kaca kokpit anti peluru, dan sistem survivability untuk bertahan di medan tempur bos. Jadi kalau musuhnya pakai cannon atau senapan mesin ya masih tahan lah. Tapi kalau di zaman sekarang udah pakai rudal atau RPG ya amsyong juga sih bos. Kemudian soal awak,
Mi-35 ini dioperasikan oleh dua kru utama, yaitu pilot dan operator senjata. Namun di kabinnya heli ini masih bisa mengangkut hingga 8 personel bersenjata lengkap atau kombinasi pasukan dan juga logistik. Daya angkutnya cukup manjos, yaitu sekitar 2,4 ton beban internal atau muatan eksternal via sling. Kecepatan maksimumnya mencapai 310 km per jam. Jangkauan terbang sekitar 450 km dan bisa diperpanjang dengan tangki tambahan. Jadi untuk ukuran heli serang atau heli angkut ini cukup cepat dan jauh, bos. Kemudian, selain dilapisi armor, tank terbang ini pun bisa menggotong berbagai senjata. Mulai dari meriam otomatis 23 mm, roket tak berpemandu, rudal anti-tank, hingga senapan mesin berat. Artinya apa? Mi-35 ini bisa menyerang, bisa mengawal, mengangkut, sekaligus menembus wilayah berbahaya. Kemampuan yang sangat relevan bukan hanya untuk perang, tapi juga operasi militer selain perang termasuk bantuan bencana dan wilayah rawan. Jadi, walaupun ini helikopter tuir, tapi mungkin ini yang tersedia, bos. Dan bisa jadi solusi cepat untuk menghadapi bencana. Demikian menurut pemikiran Mimin. Oke, lanjut. Jadi kita lanjut bahas satu bocoran yang cukup panas dari dunia dirgantara militer lainnya. Informasi ini datang dari Alan Warnes, seorang jurnalis aviasi internasional yang menyebut bahwa negosiasi kini diduga sedang berlangsung antara Leonardo Italia dan TNI Angkatan Udara, bos. Yang dibicarakan pun bukan kaleng-kaleng, yaitu terkait pengadaan 18 unit jet tempur M346FA. Ini merupakan varian fighter attack dari keluarga M346 Master. Jadi perlu dicatat setelah admin ceki-ceki, ini bukan sekedar pesawat latih, karena versi FA ini sudah naik kelas jadi jet tempur ringan multi-role, bos, dengan kemampuan serang darat hingga patroli udara. Yang bikin menarik, M346FA ini disebut akan dibekali radar AISA Grifo EK. Nah, ini hasil pengembangan Leonardo bersama Hanwha dari Korea Selatan. Jadi radar AISA artinya apa ya? Artinya tracking bisa lebih jauh, lebih presisi, tahan jamming, dan sudah siap main di mode BVR alias Beyond Visual Range. Jadi kalau konfigurasi ini benar, maka M346FA bisa membawa rudal udara ke udara, bom pintar, hingga pod targeting, menjadikannya platform tempur ringan yang cukup efisien dan modern. Kemudian ada juga poin penting lain nih, disebutkan pula bahwa perusahaan lokal Indonesia akan terlibat khususnya untuk pelatihan air combat dan electronic warfare. Ini mengindikasikan bukan cuma beli pesawat, tapi ada transfer kemampuan dan peningkatan SDM. Dan buat TNI Angkatan Udara, jet tempur M346FA ini bisa mengisi celah strategis, bos. Jadi lebih murah dioperasikan jika dibandingkan dengan fighter-fighter berat, namun jauh lebih siap tempur dibanding jet latih murni. Dan perlu dicatat, ini masih tahap rumor ya, bos. Masih tahap negosiasi juga katanya. Belum ada kontrak resmi, tapi kalau terrealisasi, peta kekuatan udara kita bisa makin solid, efisien, dan berlapis. Mantap, mantap, jos.